Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak persahabatan bersama Bung Jos Bimasena. Di malam hari ini saya ingin berbagi satu kesehatan kebahagiaan untuk Anda. Tentunya untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada di 92,9 FM wilayah Tamiang Layang dan 988 FM untuk wilayah Ampad dan sekitarnya hingga ke Buntung dan Batas Socekan. Selamat malam untuk Anda. Salam kompak. Dan seperti biasa untuk malam hari ini kita talk show malam hari ini, dan tentunya di ujung telepon ada bintang tamu kehormatan yang sudah siap untuk menemani Bung Jos malam hari ini, dan akan saya sapa satu persatu untuk beliau. Oke, baik, akan saya sambut satu persatu. Ada di ujung telepon ada Pak Cilikmen Jekri. Selamat malam Pak Cilik. Selamat malam, Bung Jos. Oke, baik. Apa kabar Pak Cilik? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat dan baik. Oke, baik. Ini Pak Cilik adalah DPRD Kabupaten Badut Timur dari Komisi 1 ya Pak ya? Ya betul. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih Pak Cilik. Silakan untuk standby. Saya akan menyapa juga Pak Supriyatna. Selamat malam Pak Supriyatna. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah Pak, mudah-mudahan sehat selalu Pak ya. Ya, mudah-mudahan sehat. Oke, baik. Gimana Pak? Selama berapa hari nggak ketemu, sehat? Sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah sehat. Kegiatan seperti biasa aja ya? Iya. Oke, baik, terima kasih Pak. Silakan standby. Ada Bung Yandi, dan ini adalah pengamat publik. Saya ucapkan selamat malam, selamat datang Bung Yandi. Selamat malam. Oke. Selamat malam juga Pak Cilik, selamat malam juga Pak Haji, Ya. dan selamat malam Bung Jos beserta pemirsa pendengar Radio Monika dimanapun berada. Oke, baik, terima kasih Bung Yandi. Bung Yandi, malam ini akan saya tawarkan sebuah tema yang antik sebenarnya. Yang kemarin kita janjikan ya. Saya akan mengangkat sebuah tema yang ya, ini adalah ungkapan dari pimpinan daerah kita. Nanti silakan ditanggapi satu-satu. Dan tentunya mudah nanti disimak dulu ya, akan saya perdengarkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan untuk rekan-rekan yang belum bisa mengikuti ini, silakan diklik di YouTube kami di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Oke, baiklah, inilah ungkapan beliau. Yang pasti 6 usut umriah itu bukan dihabiskan sekali. Kita mempersiapkan itu, kalau aku mempersiapkan adalah sampai tahun Desember. Kalaupun itu tidak artinya sudah mungkin Juni aman, ya berarti kita kan Balikan lagi malah. diberikan di perubahan nanti kan. Mungkin bangun jalan kah? Paket pekerjaan. Ini aja kita siapkan telurnya banyak nih, telur ayam. Yang pasti 6 usut umriah itu bukan dihabiskan sekali. Kita mempersiapkan itu, kalau aku mempersiapkan adalah sampai tahun Desember. Kalaupun itu tidak artinya sudah mungkin Juni aman, ya berarti kita kan Balikan lagi malah. diberikan di perubahan nanti kan. Mungkin bangun jalan kah? Paket pekerjaan. Ini aja kita siapkan telurnya banyak nih, telur ayam. Yang pasti 6 usut umriah itu bukan dihabiskan sekali. Kita mempersiapkan itu, kalau aku mempersiapkan adalah sampai tahun Desember. Kalaupun itu tidak artinya sudah mungkin Juni aman, ya berarti kita kan Balikan lagi malah. diberikan di perubahan nanti kan. Mungkin bangun jalan kah? Paket pekerjaan. Ini aja kita siapkan telurnya banyak nih, telur ayam. Yang pasti 6 usut umriah itu bukan dihabiskan sekali.
Kita mempersiapkan itu, kalau aku mempersiapkan adalah sampai tahun Desember. Kalaupun itu tidak, artinya sudah mungkin Juni aman, ya berarti kita kan Balikan lagi malah. diberikan di perubahan nanti kan. Mungkin bangun jalan kah? Paket pekerjaan. Oke, baik. Luar biasa. Oke, baik, Bung Pak Subratna. Masih ada? Ya, Pak Ya. Cilik, masih ada Pak Cilik ya? Masih ada. Iya, oke. Bung Yandi masih ada? Masih ada. Tapi cocoknya memang ini Pak Haji Supriyatna yang menanggapi. Oke. Luar biasa. Ini adalah ungkapan dari sosok pemimpin kita yang berkaitan dengan dana COVID-19. Dan tentunya kali ini tetap kita angkat masalah COVID-19 yang saat ini di angka yang sudah luar biasa di atas 200. Oke, yang muda dulu yang komentar. Mudah dulu ya. Iya. Oke, silakan Bung. Dari hasil statement, walaupun agak kurang jelas, tapi masih bisa kita raba. Iya. Artinya statement beliau, dana COVID 61M itu tidak sekali habis dipakai. Artinya ini disusun sampai bulan Desember. Dan apabila selesai sebelum itu, ya kan, dana itu akan dikembalikan. Itu untuk pembangunan lainnya. Nah, itu yang bisa saya tangkap. Tapi bila salah tolong diluruskan. Iya, karena benar. hasil rekamannya agak sedikit agak sedikit gerisikan gitu. Berisikan ya, iya betul ya. Jadi gini, saya cuma bisa mengulas kembali apa yang pernah dikatakan oleh Presiden kita yang tercinta Pak Jokowi Widodo. Artinya beliau sempat saat itu marahnya luar biasa kepada para menterinya. Kepada para menterinya marahnya luar biasa. Kenapa? Ya kan? Karena ternyata masih banyak program-program yang belum direalisasi oleh para menterinya, gitu kan? Iya. Sampai Pak Jokowi mengeluarkan ancaman reshuffle. Iya. Kalau tidak salah, gitu kan? Iya. Dan beliau menyebut, ya kan, saat itu kita harus menyadari bahwa ini pandemi yang menimbulkan masalah kesehatan. Yang tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan, namun juga ekonomi. Iya. Bahkan beliau tidak hanya mengingatkan para menterinya, beliau juga mengingatkan masyarakat, ya kan? Bahwa kita harus memiliki perasaan yang sama. Saya ingat betul itu. Karena beliau ini mengulang-ulang kalimat itu. Kita harus memiliki perasaan yang sama. Kita saat ini sedang mengalami krisis kesehatan dan juga sekaligus ekonomi. Dan itu disampaikan beliau berulang-ulang, saya ingat betul. Ya kan? Iya. Jadi perasaan kita, kata beliau, harus sama. Nah, persoalannya, mendengar statement di rekaman ini tadi, nanti tolong Pak Haji Supriyatna dan Pak Haji Cilik yang menambahkan. Apakah ini sesuai dengan apa yang dikomentari oleh Pak Jokowi? Begitu kan? Karena saya melihat ini terbalik posisinya. Iya. Terbalik. Kalau misalkan dia bicara tidak sekali habis, siapa yang sekali habis? Saya udah berkali-kali bilang rumusan rata-rata kepala daerah itu rata-rata mencantumkan rumusan ada kuartal ya, ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Iya kan? Jadi tidak mungkin sekali habis. Cuma ini bukan masa normal, gitu kan? Iya. Nah, seharusnya pada saat masa tidak normal ini belanja maksimal itu harus disegerakan, dimaksimalkan, diupayakan karena kelesuan ekonomi
dan apa namanya banyaknya mundurnya dunia usaha, begitu kan? Iya. Jangan terbalik posisinya. Makanya kita beberapa kali pertemuan Bung Jos dalam radio ini, jangan sampai kita tidak memiliki perasaan krisis. Kita tidak hanya menyoroti persoalannya pada pemegang kebijakan, kepada masyarakat juga. Presiden saat itu juga menyatakan hal yang sama. Iya. Tolong pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ini bukan zaman normal, ini zaman tidak normal. Artinya beliau saat itu marahnya ke semua pihak. Di satu sisi kepada pembantu-pembantunya, di sisi lain juga mengingatkan masyarakat. Kita harus memiliki perasaan yang sama. Ini krisis pandemi, krisis kesehatan, krisis ekonomi. Itu intinya yang disampaikan presiden kita. Itu presiden loh yang mengucapkan, bukan Yandi loh ya. Iya. Kurang lebihnya begitu. Saya melihat statement ini bertentangan dengan apa yang dikatakan Pak Jokowi. Iya. Pertanyaan selanjutnya, ya kan? Apakah statement itu mencerminkan rasa krisis? Ya kan? Nah, mari kita bedah, gitu kan? Karena apa? Ada dua statement dari Bapak Presiden kita, ya kan? Iya. Dan dari kepala daerah kita. Nah, mudah-mudahan Pak Cilik sama Pak Haji Supriyatna bisa menambahkan. Terima kasih. Oke. Aduh, luar biasa dulu. Ini harus shoot ini, Pak Cilik dulu atau Pak Supriyatna dulu nih? Oke, baik. Pak Supriyatna, Ya. silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bang Yandi ya, bahwa kita sudah mendengarlah berulang-ulang dari Pak Jokowi, situasi pandemi COVID-19 ini boleh dikatakan bencana. Jadi berbeda dengan perencanaan pembangunan ya, yang misalnya harus berakhir Desember, bukan itu. Nah, kalau untuk ini sebenarnya seperti ya kita mematikan atau memadamkan api gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari awal ya, bulan April tadi, dari Maret April itu langsung kita ekses, artinya langsung kita melaksanakan yang maksimal, padahal waktu itu kan sangat-sangat sedikit kan. Iya. Nah, saya kira tidak separah ini. Nah, jadi kalau misalnya ini lalu di tahap sampai Desember, ya beginilah jadinya. Jadi ibarat bom itu meledak ya. Nah, seharusnya menurut saya perasaan krisis tadi, karena ini adalah merupakan bencana atau pandemi tadi. Nah, begitu muncul, kalau istilah api itu langsung dipadamkan. Iya. Nah, kalau dia sudah padam, ya otomatis uang nanti nggak terpakai, ya nggak masalah. Tapi bukan berarti lalu uang itu di tahap-tahap sampai harus Desember, bukan seperti itu. Nah, kalau seperti ini ya beginilah jadinya. Akhirnya baru Timur sekarang termasuk zona merah pekat. Kalau dilihat, walaupun hanya 200 sekian, tapi dari jumlah penduduk kita, kalau tidak salah, rasionya kita nomor 1 di Kalteng. Iya. Nah, ini akibat itu tadi. Nah, seharusnya tidak harus artinya sampai Desember dan sebagainya, bukan begitu. Yang namanya pandemi atau bencana ini itu sesegera mungkin, begitu ada langsung ditangkal, dijaga ya. Nah, diputus mata rantainya dengan serius, dengan dana yang ada. Nah, bukan berarti dana itu harus disimpan dulu, nanti baru bulan Desember baru habis, bukan seperti itu menurut kami ya. Nah, jadi ya wajarlah kalau sekarang ya melihat keadaan seperti ini, karena tadi tidak serius awalnya, harus bulan Desember baru habis, ya meledak lah. Nah, kalau sudah meledak begini kan susah ini. Nah, karena yang namanya COVID-19 ini kan dia kalau sudah timbul klaster baru susah. Nah, padahal dulu kan awalnya hanya satu aja. Itu klaster apa itu yang dari Sulawesi kemarin? Gua. Nah, klaster gua. Nah, kalau waktu itu langsung
ibarat api itu dipadamkan langsung cek serius, udah nggak ada masalah. Masalah. Iya. Justru kita bisa banyak sisa uang gitu. Tapi kalau menunggu baru ibarat api itu besar dulu baru dipadamkan ya memang susah. Nah, jadi sekarang ini kan udah klasternya udah luar biasa, macam-macam. Udah ada klaster keluarga, klaster perusahaan, klaster gua lah. Iya. Nah, klaster kantor dan sebagainya. Nah, itu dikarenakan tadi karena memang tidak secara serius dari awal ini kan, sehingga ya sekarang meledaklah ibarat bom itu. Nah, saya kira demikian dulu. Terima kasih. Ya, oke, baik. Poinnya sudah dapat Pak Subrana. Masih banyak itu. Luar biasa. Oke, dan terima kasih Pak Subrana. Silahkan standby dan poinnya sudah kita dapatkan. Ini kalau ditangani dari awal tidak sampai begini jadinya itu. Oke, Pak Cilik, silakan. Oke. Artinya kami sangat sepakat dengan Pak Supriyatna. Ibarat api itu sebelum besar kita padamkan mungkin lebih mudah memadamkan api yang masih kecil kan begitu. Iya. Dan yang jelas anggaran 61 miliar itu adalah anggaran untuk tahun 2020 ini. Jadi kalau sampai Desember nanti tidak habis berarti uang itu nanti paling-paling disimpan jadi silpa kan begitu. Iya. Karena untuk misalnya kembalikan sebagai anggaran perubahan, saya kira anggaran perubahan sudah dibahas kan begitu. Kecuali anggaran perubahan 2021 nanti kan begitu. Oke. SPG kan. Iya. Dan saya sepakat sebenarnya dengan beliau tidak harus habis sekali. Memang tetapi walaupun bertahap tapi harus ada tindakan kan begitu. Oke, baik. Artinya paling tidak memadamkan api yang masih kecil tadi. Nah. Seperti sekarang itu sebenarnya. Kalau dipetakan misalnya rapid test secara massal seluruh Bartim ini kan berapa biayanya? Itu secara gratis masyarakat disuruh kan dibiayai dengan dana yang ada itu. Sehingga kita bisa memetakan daerah-daerah yang zona merah yang lebih banyak kan mungkin penanganannya lebih anu lagi kan. Nah lebih kita perbaiki kan gitu penanganannya. Seperti sekarang ini kan daerah Sibung, daerah Raren Batuah itulah. Iya. Artinya yang jelas anggaran itu kalau sampai Desember ini nanti lalu kalau tidak terpakai dimasukkan ke anggaran perubahan itu saya kira itu kurang pas. Karena anggaran perubahan itu sudah selesai. Iya. Untuk tahun 2020 ini. Sedangkan anggaran yang kita siapkan itu untuk anggaran tahun 2020 ini. Berarti itu terpakai harus disimpan kertas dulu, disilpa dulu baru bisa dianggarkan di tahun 2021 nanti. Artinya disilpa lagi kan anggaran tersebut. Itu kira-kira sedangkan anggaran ini dibutuhkan untuk tahun 2020 ini kan begitu. Iya. Tadi saya kira kalau statement beliau itu nanti kalau tidak terpakai, kalau dialihkan untuk anggaran pembangunan dimasukkan dalam perubahan, saya kira itu kurang pas. Karena perubahan sudah kita bahas dan sekarang sudah maju ke gubernur kan gitu. Untuk perubahan 2020 ini. Iya. Nah, kecuali itu nanti kalau ada akhir tahun kan DSPJ kan berapa yang terpakai, sisanya jadi silpa kan begitu. Dianggarkan untuk 2021 saja lagi kan begitu. Berarti tidak sesuai dengan tahu yang diinginkan masyarakat, artinya tahun 2020 itu anggaran itu harus selesai begitu. Seperti apa yang dikatakan Bung Yandi tadi, sesuai dengan perintah dari Jokowi bahwa anggaran itu segera kita laksanakan gitu untuk menyelamatkan masyarakat kita. Iya. Gitu. Jadi saya kira kalau itu untuk alasan untuk disimpan misalnya nanti kalau tidak terpakai untuk pembangunan itu kurang pas karena tahunnya sudah beda. Iya. Oke. Saya kira itu saja dari kami dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cilik. Intinya kurang tepat lah ya kalau anggaran itu dimolor-molorin sampai akhir tahun dan itu bukan kepentingan untuk ke sana ya. Jadi kepentingannya untuk Covid. Oke, baik. Pak Cilik, Pak Supriyatna dan Bung Yandi. Untuk rekan-rekan yang mau gabung nanti boleh ya di 0853 4833 7793 atau Anda bisa langsung ke 0813 4911 7711 sama saja bisa masuk ke situ ya di 0853 4833 7793 SMS dan WA di 0853 4833 7793. Di ujung telepon juga ada Bung Rama. Saya ucapkan selamat datang Bu Rama. Halo Bu Rama. Halo Bung Rama, bisa mendengar? Oke baik, Bung Rama terputus mungkin ya. Oke Bung Yandi,
masih berkaitan di tema yang sudah kita angkat tadi. Ini mungkin ada tambahan atau mungkin ada Jelas, yang perlu diungkapkan, silakan. jelas. Jadi begini, saya mendengar itu pertama pernyataannya, statementnya dinyatakan santai sekali. Iya. Ya. Dan ini statement itu, waduh, ini sambil tertawa sepertinya ya. Iya, iya. Harus santai, Bung, harus santai. Supaya nanti Bukan. permasalahan selesai gitu ya. Jadi di rekaman itu terbaca sepertinya santai sekali beliau Iya. mengucapkannya, bahkan sambil ya, bercanda tertawa kali ya. Mm. Padahal yang dihadapi pandemi ya, Pandemi ya, betul. pandemi COVID gitu kan. Iya. Pandemi COVID, artinya tingkat bahayanya jika sudah negara menyatakan darurat kesehatan, ya kan, Mm. itu berarti bukan persoalan yang mudah. Kalau sudah negara memberlakukan yang namanya darurat, gitu kan, walaupun ada embel-embel kesehatan di belakangnya, itu bukan persoalan yang bisa dianggap remeh, bisa dianggap mudah. Ini persoalan yang sangat serius. Mhm. Sebelum munculnya surat edaran yang terakhir untuk pembentukan tugas percepatan penanganan COVID-19 itu ya, itu kan boleh nanti ketua gugus itu bukan dari kepala daerah, misalnya dari Sekda, ya kan, Iya. dari wakil bupati atau siapa gitu kan. Nah, itu akhirnya diambil kebijakan oleh pemerintah pusat, terutama oleh Mendagri Pak Tito Karnavian waktu kemarin ya, dengan pertimbangan ketua gugus harus dijabat oleh kepala daerah. Iya. Makanya terjadi pembongkaran struktur kemarin untuk ketua, gitu kan? Kenapa dengan pertimbangan harus dipimpin langsung oleh tim atau percepatan penanganan dipimpin langsung oleh kepala daerah, ya kan? Karena dianggap apabila dipimpin langsung oleh kepala daerah itu memiliki kewenangan penuh dibanding pejabat daerah lainnya. Artinya bisa langsung mengambil kewenangan, bisa langsung mengambil keputusan. Gitu loh, pertimbangannya, karena ini memang penanganannya harus cepat masalah COVID ini, gitu kan? Nah, untuk itulah Permendagri akhirnya mengeluarkan surat edaran merombak struktur ketua itu harus dijabat oleh kepala daerah, tidak boleh oleh unsur-unsur lain. Pertimbangan lainnya juga kenapa oleh Pak Tito waktu itu ya harus dijabat oleh kepala daerah, karena memang untuk menyatakan status tanggap darurat di daerah itu harus kepala daerah. Mhm. Iya kan? Pejabat lain tidak bisa lakukan itu. Termasuk persoalan yang terkait dengan anggaran. Gitu kan? Nah, atas pertimbangan itulah kenapa harus dijabat oleh kepala daerah. Supaya terjadi percepatan benar-benar memang dilaksanakan secara serius dan sungguh-sungguh. Bahwa kita menghadapi krisis pandemi COVID-19, krisis kesehatan, dan krisis ekonomi sekaligus. Gitu loh, iya kan? Iya. Jangan lagi kita jangan beranggapan bahwa pada saat Presiden Jokowi melihat pembantu-pembantunya begitu agak lambat saja kemarin, bukan lambat, agak lambat ya. Saya ada bahasanya ini, karena itu masih di bulan-bulan April waktu itu, ya Iya, kan? iya. Agak lambat saja, marahnya minta ampun. Sampai mengancam reshuffle itu, padahal mereka itu pada takut menteri-menteri ini. Iya. Artinya pada was-was. Karena apa? Ini dikecam oleh KPK langsung. Awas lo menggunakan ini gitu kan. Kalau salah, ya jadi ada kehati-hatian juga kemarin itu kan. Nah, sehingga itu timbulan dalam undang-undang itu diberikan imun kepada mereka yang menggunakan anggaran COVID, gitu kan. Nah, akhirnya Permendagri kemudian meluruskan kembali bahwa untuk penggunaan dana COVID langsung bisa digunakan oleh kepala daerah, tapi tetap dilaporkan ke DPRD, kan begitu. Iya. Nah,
kekebalan dan keistimewaan ini sudah diberikan gitu loh. Sudah diberikan. Tapi begitu mendengar statement tadi dengan santainya, ya kan? Iya. Dengan bahkan diiringi sambil tertawa, sepertinya Batu Timur tidak ada krisis. Ada masalahnya. Iya kan? Jadi bukan persoalan itu. Yang saya tanyakan ini, Bung Jos, nah mudah-mudahan ini dijawab Pak Cilik dengan Pak Haji, ya kan? Jika memang ini tidak memiliki rasa krisis, bagaimana sikap DPRD dan partai politik yang ada di Barito Timur gitu loh, iya kan? Iya. Iya kan? Bagaimana sikap DPRD dan partai politik di Barito Timur? Karena ini hanya yang bisa melakukan langkah-langkah politik ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh partai dan DPRD. Partai walaupun berada di luar bukannya tidak bisa loh ya, partai bisa melakukan langkah-langkah politik, gitu kan? Nah, mudah-mudahan Pak Cilik bisa menanggapi pertanyaan ini, Pak Haji Supriyatna juga. Apa dengan menghadapi kepemimpinan yang menghadapi rasa pada pandemi COVID ini, dengan statement yang ada ini, bagaimana sikap DPRD dan partai politik kita? Oke, baik. Cukup Pak Yandi? Ya, itu pertanyaannya. Oke. Sebelum dijawab, baiklah akan saya ulang lagi ya. Untuk rekan-rekan yang mau gabung nanti saya siapkan Anda di 0813 4911 7711. Ada tadi Bang Rama, silakan masuk Bang Rama di 0813 4911 7711. Kemudian juga untuk rekan-rekan di line telepon dan pendengar di kawasan Tameng Langit dan Ampah yang mau masuk, boleh Anda masuk di 0853 4833 7793, baik SMS maupun WA serta teleponnya. Oke, saya akan coba ulang kembali untuk statement beliau. Yang pasti 61 miliar itu bukan dihabiskan sekali. Kita mempersiapkan itu, kalau aku mempersiapkan adalah sampai tahun Desember. Kalaupun itu tidak artinya sudah mungkin Juni aman, ya berarti kita kan Balikan lagi Mas. juga berikan di perubahan nanti kan. Mungkin bangun jalan kah? Paket pekerjaan. Ini aja kita siapkan telur aja banyak nih, telur ayam. Yang pasti 61 miliar itu bukan dihabiskan sekali. Kita mempersiapkan itu, kalau aku mempersiapkan adalah sampai tahun Desember. Kalaupun itu tidak artinya sudah mungkin Juni aman, ya berarti kita kan Balikan lagi Mas. juga berikan di perubahan nanti kan. Mungkin bangun jalan kah? Paket pekerjaan. Ini aja kita siapkan telur aja banyak nih, telur ayam. Yang pasti 61 miliar itu bukan dihabiskan sekali. Kita mempersiapkan itu, kalau aku mempersiapkan adalah sampai tahun Desember. Kalaupun itu tidak artinya sudah mungkin Juni aman, ya berarti kita kan Balikan lagi Mas. juga berikan di perubahan nanti kan. Mungkin bangun jalan kah? Paket pekerjaan. Ini aja kita siapkan telur aja banyak nih, telur ayam. Yang pasti 61 miliar itu bukan dihabiskan sekali. Kita mempersiapkan itu, kalau aku mempersiapkan adalah sampai tahun Desember. Kalaupun itu tidak artinya sudah mungkin Juni aman, ya berarti kita kan Balikan lagi Mas. juga berikan di perubahan nanti kan. Mungkin bangun jalan kah? Paket pekerjaan. Oke. Aduh, luar biasa. Berkaitan dengan statement Bupati yang ada hubungannya dengan dana COVID. Oke, baik, untuk rekan-rekan yang mau gabung, boleh gabung di radio kesayangan Anda. Sebentar, saya terima telepon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bung Sabar dari Arara. Ini Sabar saya. Iya, silakan Bung. Ada dari DPR Pak Cilik, ada Bung Yandi dari pengamat
publik dan juga ada Pak Supratna, silakan. Ya, terima kasih. Nah, saya memakai bilang Bu Yandi tadi. Saya seberapa dengan pendapat dia itu. Karena apa? Karena uang 6 miliar itu kan untuk COVID, bukan untuk pembangunan. Iya. Tapi sampai detik ini di Harra ini yang namanya bantuan dari daerah itu nggak ada. Nggak ada ya. Yang ada di sini itu cuma dari gereja ada, dari kepolisian, dari uang desa. Desa, DD ya. Cuma itu aja. Kalau dari daerah nggak ada lagi. Daerah belum ada. Jadi dikemanakan uangnya itu? Soalnya masalah COVID ini kan menyusahkan masyarakat. Nah, orang banyak kena COVID ini karena kerja terus, karena keluar rumah terus. Iya. Tidak ada mereka itu yang yang tinggal dalam rumah lalu ada makanan dan sebagainya. Nah, saya pikir seperti bupati kita ini nggak ada sama sekali kepeduliannya dengan masyarakatnya. Berarti tidak punya rasa krisis ya? Iya, tidak ada kepedulian di dalam hatinya itu. Dianggap masyarakat Barat ini semuanya kaya. Jadi dia tidak perlu membantu, tidak ada kemiskinan di sini. Jadi untuk apa kita bikin pembangunan kalau masyarakat semua meninggal? Jadi kabupaten lah yang layang nih. Saya pikir seperti enggak. Itu aja yang saya sampaikan. Oke, poinnya udah dapat Bang Sung Sabar. Terima kasih banyak ya Bang ya. Ya. Oke, makasih. Malam mudah-mudahan sehat selalu. Itu pendengar kita dari Harara. Bung siapa nih yang menjawab duluan nih? Pak Subiratnya. Oke, Pak Sian, Pak. Oh ya. Nah, jadi intinya itu tadilah bahwa sebenarnya COVID-19 ini itu tidak perlu menunggu, itu memang harus serius segera dilaksanakan karena dari awal pemerintah pusat itu sudah memberikan kewenangan yang penuh. Nah, misalnya mengenai anggaran dengan adanya surat 2 menteri, bagi 2 menteri itu, nah kepala daerah itu sebenarnya diberikan keleluasaan. Iya. Nah, oleh karena itu sebenarnya sejak awal seandainya ini dikelola dengan baik, ya, cepat, tanggap, ya, itu tidak sampai yang begini ya, seperti sekarang ini, yang begitu parah. Nah, betul juga apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi juga, ya. Nah, seharusnya ya, Pemda juga akibat dampak dari pandemi ini, ya, kepada ekonomi masyarakat, artinya ada. Nah, oleh karena itu juga pembangunan ini segera dipacu, penyerapan anggaran dan sebagainya. Nah, sehingga roda ekonomi ini bisa berjalan di daerah kita. Nah, kalau lambat, semua lambat, ya bagaimana? Akibatnya ya masyarakat sudah kena pandemi, ya tambah sakit lagi lah. Nah, karena di zaman pandemi COVID ini seperti yang dikatakan Pak Presiden kita juga Pak Jokowi, ya, memang salah satu roda ekonomi ini bisa menggeliat, tiada lain adalah memang dari pemerintah. Nah, itu dari APBD tadi yang sesegera mungkin itu dilaksanakan. Nah, itulah yang disebut dengan perasaan krisis tadi kan. Nah, kalau semuanya serba lambat, ya tambah sakit lah masyarakat kita kan. Nah, jadi itu. Nah, di sini memang ada yang utama itu ada keseriusan lah. Yang melihat situasi, nah sehingga masyarakat tadi yang sudah situasinya sakit karena dengan pemerintah tadi melewati APBD sudah dilaksanakan, saya kira bisalah mengurangi beban daripada masyarakat. Jadi intinya itu aja, artinya intinya itu tidak menunggu waktu lah. Nah, artinya harus kerja keras cepat gitu. Dan semua lini, karena ekonomi ini bisa menggeliat di zaman COVID-19 ini atau pandemi ini hanya dari pemerintah, yaitu melewati APBD tadi. Nah, karena kalau swasta memang sangat terhambat mereka dengan situasi yang seperti ini. Saya kira itu tambahan. Satu hal lagi Pak Subrat nih, berkaitan dengan statement dari pimpinan kita tadi. Saat ini
kan ada dana tuh ya, ada dana sekian miliar. Nah kemudian udah tunggu-tunggu aja sampai akhir nanti, siapa tahu sembuh, siapa tahu nanti di bulan Juni sudah aman, nggak ada lagi yang COVID, nggak ada apa-apa. Terus kemudian kita kembalikan ke ini, ke dana pembangunan nanti kalau memang aman gitu. Itu pernyataan seperti itu menurut Pak Supriyatna itu ada rasa krisis nggak kepada masyarakat itu? Nah, disitulah yang perlu kita pertanyakan. Nah, karena yang dianggarkan itu sebenarnya bagaimana supaya pandemi COVID-19 di Kabupaten Berjemur ini bisa berakhir dengan cepat. Jadi bukan menunggu-nunggu atau mengharap-harap uang itu bisa ada lebih untuk pembangunan lagi. Nah itu saya kira kurang tepat lah kalau menurut saya. Oke, baik, udah dapat poinnya. Dapat poinnya dah. Pak Cilik, nggak sabar lagi kayaknya. Silakan Pak. Artinya yang jelas itulah kalau statement beliau menunggu Desember, kalau tidak terpakai itu untuk untuk digunakan ke bangunan perubahan anggaran itu kurang pas, karena perubahan anggaran sudah dilaksanakan tahun 2020 ini. Nah, kecuali misalnya ada dana itu dimasukkan dalam silpa daerah, karena pada bulan Desember itu kan harus di-SPJ-kan semua APBD ini. Nah, lalu kecuali itu dimasukkan dalam silpa dan dianggarkan untuk tahun berikutnya, pembangunan tahun berikutnya, sudah tidak tepat kan, sudah salah. Kan begitu. Artinya yang jelas, saya kira masyarakat yang teriak-teriak dan cari makan yang susah sekarang itu kan lebih baik dimanfaatkan lah, karena itu memang tujuannya untuk penanganan COVID kan begitu. Yang jelas sampai sekarang itu kan kami sering ke lapangan juga. Seperti di Raden Batua segala apa itu kemarin, bahwa bantuan sosial ini yang ada itu yang dari pusat, yang ada dari provinsi, kemudian dari desa. Seperti apa yang disampaikan oleh teman kita dari Harara tadi. Cuma dari pemerintah kabupaten belum ada. Nah, ini yang perlu kita anukan nanti, kita garis besarkan nanti, bahwa nanti kami akan sampaikan juga dengan ketua pansus yang ada di DPR untuk mengecek masalah ini kan. Dan kapan perlu kita adakan RDPO dengan bupati kan, supaya masyarakat tahu sampai sejauh mana sudah penggunaan dana yang sudah disiapkan untuk penanganan COVID ini. Sebenarnya dana-dana tersebut dimanfaatkan untuk mengurangi, artinya masyarakat dari Timur yang tertular oleh COVID kan begitu, bukan untuk dicadangkan untuk pembangunan kan begitu. Jadi yang jelas bukan untuk pembangunan kan, untuk penanganan dampak dari COVID ini, baik dampak ekonomi, dampak sosialnya itu yang harus diatasi kan begitu. Satu penelpon tadi Pak itu mewakili dari masyarakat yang lain, saya rasa ada banyak kesamaan ya. Mungkin penekanannya nanti dari DPR sendiri bisa mengkondisikan itu untuk dibawa ke ranah ini ya, ranah berikutnya mungkin ya. Ya, akan kita bawa ke ranah berikutnya ke RDP kan, karena yang menganggarkan untuk bantuan sosial ini kan di dinas sosial. Jadi akan kita panggil kepada dinas sosialnya, sejauh mana sudah ada bantuan dari kabupaten ini untuk mengurangi ya dampak dari COVID ini, baik dampak sosial maupun dampak ekonominya kan begitu. Jadi paling tidak ada bantuan-bantuan apakah untuk masyarakat kita supaya tidak harus keluar kerja. Apa karena alasan biar dana itu bertahan dulu sampai bulan Juni atau mungkin sampai akhir Desember agar nanti bisa dimanfaatkan untuk proyek atau apa segala macam. Apakah kira-kira seperti itu Pak? Kira-kira? Ya kira itu, makanya saya katakan tadi tidak tepat kan begitu. Karena ini anggaran untuk penanganan COVID kan begitu. Dan misalnya dimasukkan dalam perubahan anggaran juga sudah lewat perubahan anggarannya. Kecuali dimasukkan ke silpa dulu baru dianggarkan tahun berikutnya kan begitu. 2021. Nah begitu saja kan. Kalau untuk perubahan anggaran tahun ini sudah tidak mungkin kan, karena perubahan anggaran sudah kita bahas kan begitu. Menurut Pak Cilik sendiri dibenarkan nggak cara-cara seperti ini? Saya kira menurut saya tadi kan sudah saya katakan itu sebenarnya program yang kurang tepat kan kurang begitu. Kurang tepat ya. Oke, baik. Ya, kurang tepat dan tidak populer kan begitu. Iya, oke, baik. Bung Yandi, ada SMS yang masuk, tapi sebelum saya bacakan SMS,
Silakan Bung Yandi untuk menanggapi. Pertanyaannya belum terjawab ya. Oh, Kira-kira- tadi ada pertanyaan tadi ya? Iya, oke. Silakan mungkin nanti diulang lagi pertanyaannya. Iya, iya. Makanya belum terjawab ya. Kira-kira sikap dari partai politik dan DPRD menanggapi statement, ya kan? Iya. Menanggapi statement beliau ini, kalau Pak Cilik tadi itu memang sudah hampir sudah memberikan ulasan akan Iya. dibawa ke RDP. Iya, iya. Sikap, tapi adakah kira-kira sikap tegas yang lain selain hal tersebut, gitu kan? Iya. Nah, kita juga pengen tahu sikap partai politik. Bagaimanapun jangan dianggap remeh loh ya, partai Iya. politik loh ya. Partai politik inilah yang menempatkan anggota-anggotanya di DPRD. Iya, Artinya partai politik juga bisa melakukan pendekatan-pendekatan kepada anggotanya, gitu Sebagai ya kan? sebagai wakil Nah, rakyat. dalam hal ini kebetulan kan di sini ada ketua partai politik nih, Pak Haji Supriyatna. Mudah-mudahan beliau bisa menanggapi secara tegas kira-kira dengan pernyataan itu bagaimana sikap partai politik yang dalam hal ini Golkar ya, Iya. untuk statement beliau ini gitu. Silakan Pak Suryatna. Tadi tertinggal tadi. Iya, kalau kita kan di di DPRD itu kan ada fraksi. Aksi. Nah, jadi fraksi-fraksi ya mungkin mereka sudah melihatlah yang hal-hal seperti ini. Nah, tentu kita anjurkanlah kepada fraksi nanti agar artinya mendesak pemerintah daerah jangan lambat-lambat lah untuk menangani COVID-19 ini. Artinya jangan mengulur waktu sampai bulan Desember. Bahkan kalau ada misalnya keinginan supaya nanti ada sisa lagi untuk ini, saya kira sudah kurang tepat. Jadi oleh karena itu untuk COVID-19 ini ya saya kira jangan diulur waktu. Pokoknya ibarat api itu di mana ada ini langsung disiram gitu cepat. Nah, jadi jangan sampai menjalar kemana-mana gitu. Jadi kalau ada niatan yang malah menunggu-nunggu, wah saya kira udah berat juga kalau gitu. Oke, baik itu Ya. pernyataan dari. Silakan Bang Yandi. Jadi gini, saya cuma berharap ya, mudah-mudahan statement yang ada rekaman ini tidak sampai ke telinga Pak Tito Karnavian dan Presiden. Karena bila rekaman ini bila sampai ke telinga beliau-beliau, saya tidak tahu lagi. Saya cuma berharap ini hanya seputar Bartim, besok kita lakukan, besok-besok beliau melakukan perubahan cepat, gitu kan? Iya. Untuk menjaga ini. Tapi kalau sampai statement ini didengar oleh Mendagri, didengar oleh apalagi Presiden, saya tidak bisa bayangkan. Coba kita bayangin aja deh kalau beliau itu mendengar statement ini. Saya tidak bisa bayangkan itu. Itu intinya. Artinya saya hanya melihat dari bahasa Pak Jokowi di bulan-bulan jauh sebelumnya, gitu kan. Begitu maraknya beliau, ya kan? Dan saya melihat kebijakan Kemendagri, kenapa harus kepala daerah yang pegang ketua gugus, ya kan? Karena memang untuk mempercepat, untuk penanganan percepatan COVID itu sendiri baik untuk percepatan yang terkait dengan apa yang dinamakan penanganan COVID-nya maupun percepatan penanganan dampaknya, dampak sosial dan dampak ekonomi. Begitu kan? Karena semuanya ada di orang nomor satu. Kebijakan itu di kepala daerah sehingga diberikan imun, gitu kan? Nah, itu ya harapan pemerintah pusat itu begitu besarnya, begitu kan? Nah, begitu harapan ini mendengar statement itu saya tidak tahu dah. Saya tidak ngerti itu, ya kan? Nah, itu kira-kira kurang lebih. Ya, yang jelas itu statement ini jelas kalau sampai keluar berarti akan dampaknya akan begitu besar, gitu kan? Oke. Dampaknya begitu besar. Oke, Bung Yandi, akan saya terima SMS dulu Bung Yandi ya, yang sudah masuk ya. Ya. Oke, ini dari 2725. Selamat malam Bung Jos, selamat malam Pak Cilik dan juga yang lainnya. Selamat malam. Ada Pak Supriyatna dan Bung Yandi. Saya mau tanya nih berkaitan dengan bagaimana sikap DPRD dan partai politik menanggapi PHK secara sepihak
yang dilakukan oleh pihak PT Wasco. Ini nampaknya dari karyawan PT Wasco ya. Ya, oke. Bisa ditanggapi dari partai politik ya dan juga DPRD. Dari partai politik dulu, Pak Subretna. Berkaitan dengan PHK sepihak, Pak. Saya kira kalau menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan kan itu sudah ada kan cara pengaturannya dan sebagainya, dan tidak bisa lah kalau misalnya kita perusahaan itu PHK sepihak kan. Nah, oleh karena itu saya kira perusahaan tersebut ya inilah peran Disnaker ini. Jadi Disnaker harus jemput bola juga mereka kan. Nah, bagaimana masyarakat kita yang diberlakukan seperti itu kan. Nah, saya kira mekanismenya itu betul-betul dijalankan. Nah, tentu kalau saya sebagai partai politik ya mendoronglah nanti kepada fraksi yang ada di DPRD. Nah, nanti bisa bagaimana membantu atau mengingatkan kepada pemerintah juga dalam hal ini Disnaker agar masyarakat kita yang menjadi korban istilahnya kan begitu harus dibantu. Nah, jangan sampai masyarakat kita diperlakukan yang tidak benar oleh perusahaan. Kalau itu memang benar kan, pihaknya sepihak gitu kan. Nah, saya kira itu kalau tanggapan dari saya. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Subretna. Pak Jelik, silakan Pak. Ya, terima kasih. Artinya yang jelas sikap DPR terhadap masalah ini sudah saya sampaikan kemarin bahwa DPR akan istilahnya bekerja sama dengan Disnakerpran untuk membuat perda perlindungan tenaga kerja ini. Maka rencana kami ini besok ada perjalanan dinas tanggal 4 sampai 6 Oktober ini untuk kami rencanakan ke Naketran Provinsi Mikali referensi untuk membuat perda perlindungan tenaga kerja ini kan. Iya. Artinya undang-undangnya jelas sudah. Iya, oke. Tentang tenaga kerja ini. Cuman ya seberapa ilmunya harus kita buat perdanya. Jadi apabila pemerintah daerah sudah mengalokasikan dana nanti untuk perda dari pemerintah daerah, makanya DPR akan memasukkan ini di dalam rapat nanti untuk memasukkan dalam perda inisiatif DPR ini. Ya. Jadi supaya ada payung hukum tentang tenaga kerja ini. Makanya saya bilang tadi kepada Bung Yus kalau boleh kepala Naketran ini dihubungi juga kan supaya jelas. Jadi bisa dengarkan begitu. Permasalahan kita, karena keinginan kita ini supaya jangan berlarut-larut Barito Timur ini terjadi sepihak terus kan begitu. Tapi dari DPR sendiri memang mendukung itu Pak ya untuk tatanan. Kami sangat mendukung, makanya kami mau membuat inisiatif ini. Iya. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Subretna dan Pak Cilik. Masih ada SMS yang masuk tapi ditujukan kepada dari 6991. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Bung Jos. Ini berkaitan judul yang akan kita angkat tadi ya, tapi gak apa-apa, nanti Bung Yandi biar menjelaskan nanti. SMS, apa maksud Omnibus Law ini? Kami masyarakat tidak mengerti. Mohon Bung Yandi kasih pencerahan. Bung Yandi, ini pilihannya ke Anda nih. Bung Yandi masih mendengar? Ya, masih. Saya ulang ya Bung ya. Apa maksud Omnibus Law ini? Kami masyarakat tidak mengerti. Mohon Bung Yandi kasih pencerahan. Tadi rencana mau ngangkat ini. Yang kita selipkan aja. Oke, kita dulukan dengan tema yang pertama. Cuman pengertiannya aja ya kali ya. Iya. Saya kasih pengertiannya aja kali ya. Iya. Saya tidak bisa menjelaskan terlalu jauh, ya kan? Iya. Tapi kalau persoalan-persoalan pengertiannya mungkin bisa kita kemukakan. Oke, karena paling tidak kita menjaga kestabilan dan kondusif dulu lah ya. Iya. Jadi yang namanya omnibus law ya. Omnibus ini sebenarnya kalau boleh dikatakan berasal dari kata omni. Omni dari bahasa Perancis itu, ya. Dari bahasa Prancis, kalau tidak salah itu abad ke-18 sudah muncul kata-kata ini. Kata ini sudah muncul, tapi
lebih populer di Amerika Latin mungkin tahun 1950-an kurang lebih. Nah, kata-kata Omni ini kalau tidak salah itu nama transportasi bus. Nama transportasi sebuah bus, di mana bus ini dalam sejarahnya mengangkut berbagai macam jenis angkutan. Ada orang, ada barang, dan mungkin ada lain-lain dokumen juga, gitu kan? Nah, jadi istilahnya itu apa ya? Memuat tidak hanya satu objek, memuat tidak hanya satu objek, memuat banyak objek, memuat banyak yang diangkut, gitu kan? Sehingga dinamakan dengan namanya omnibus. Nah, itu sejarah dari kata-kata omnibus, gitu kan? Iya. Nah, kemudian omnibus ini kemudian dikembangkan istilahnya di Amerika Latin waktu itu untuk menggabungkan berbagai banyak macam aturan menjadi satu. Aturan-aturan yang digabungkan dijadikan satu agar untuk mengatasi persoalan-persoalan overlapping, tumpang tindih peraturan sehingga mudah dilihat, gitu kan? Sebenarnya Omnibus Law ini kebanyakan yang menggunakan adalah negara-negara yang menganut boleh dikatakan Omnibus Law itu banyak dianut di luar civil law, ya kan? Artinya negara-negara yang menganut Anglo-Saxon, gitu kan? Nah, itulah yang rata-rata menggunakan Omnibus Law ini. Namun jika masih ingat dengan pidato presiden kita, ya kan? Saat pencalonan kemarin, ini adalah salah satu yang ditawarkan oleh beliau sebagai visi dan misi beliau waktu itu, gitu loh, ya kan? Nah, beliau melihat banyaknya terjadi tumpang tindih peraturan di Indonesia sehingga mau dijadikan satu, dinamakanlah Omnibus Law. Nah, ternyata dalam perkembangannya Omnibus Law ini yang disasar adalah undang-undang yang dinamakan Cipta Kerja. Cipta Kerja kemudian mau coba digabungkan dengan undang-undang perpajakan dan ibu kota baru. Iya kan? Ibu kota baru. Kalau dicermati berita-berita nasional kan begitu. Jadi ada 3 hal yang digabungkan dalam Omnibus Law dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, ini Undang-Undang Ketenagakerjaan, makanya nih dalam waktu dekat ini kan ada tanggapan-tanggapan dari buruh juga, gitu kan? Nah, kemudian perpajakan, kemudian ibu kota baru, itulah. Nah, ini yang dinamakan dengan Omnibus Law. Jadi kalau ada yang menamakannya dengan sebutan sapu jagat, gitu kan? Karena menghapus banyak peraturan dan menjadikannya satu di dalam satu undang-undang. Nah, menjadikannya satu di dalam satu undang-undang. Itu ada juga yang menamakannya dengan istilah sapu jagat, gitu. Nah, kurang lebihnya begitu pengertian yang bisa diberikan untuk Omnibus Law. Ya, mungkin saya bisa tambahkan. Oke, silakan Pak sebenarnya. Nah, jadi apa yang dijelaskan oleh Om Yandi tadi sudah pada dasarnya sudah benar. Namun sedikit saya tambahkan. Jadi Omnibus ya. Omnibus itu kebetulan saya tahun 2006 ini ke London ya. Jadi di sana ada bus yang besar namanya Omnibus. Nah, jadi itu di London Pak Yandi, bukan di Argentina. Bukan. Maksud saya begini Pak, saya berbicara sejarah. Ya. Pertama kali itu justru di Perancis, bukan di London. Ya. Kalau jadi yang saya tahu, saya pernah ke London, ada Omnibus di sana ya. Jadi bus yang namanya tuh Omni. Nah, gitu. Nah, jadi Omnibus. Jadi bus kalau kita di sini misalnya bus Damri, misalkan gitu kan. Nah, kalau di sana namanya Omnibus, itu busnya cukup besar ya. Dan bisa memuat banyak orang gitu ya, termasuk barang dan sebagainya. Nah, benar. Nah, oleh karena itu undang-undang yang dinamakan Omnibus Law tadi, law kan hukum kan. Jadi undang-undang di sana tadi itu dari puluhan undang-undang
dijadikan satu. Yang intinya tadi adalah Undang-Undang Cipta Kerja tadi ya. Jadi baik itu perizinannya ya, baik itu perpajakannya, nah baik itu regulasi yang lain untuk investasinya mempermudah. Jadi intinya di sana di samping ketenagakerjaan juga mempermudah, artinya seluruh baik investasi tadi ya, baik yang perpajakannya, nah baik perizinannya. Nah jadi kalau yang dulu itu mungkin puluhan daripada undang-undang, nah sekarang Omnibus Law itu dijadikan satu undang-undang. Nah sehingga dalam hal proses nanti yang mungkin yang dulunya itu memakan waktu 1 bulan atau 2 minggu, nah nanti dengan terbitnya undang-undang ini mungkin jauh lebih singkat. Nah mungkin hanya beberapa hari gitu, bahkan ada yang beberapa jam gitu. Nah jadi keinginannya itu artinya mempersingkat, menjadikan satu dari beberapa undang-undang dijadikan satu. Nah sehingga ya seperti kita di sini misalnya ada samsat gitu ya, nah satu atap. Nah, ada juga kita di sini perizinan satu pintu ya. Nah tetapi ya sayangnya perizinan satu pintu tempat kita ini tidak memenuhi harapan juga, karena masyarakat untuk mengurus EMB masih harus ke kantor camat, harus ke kantor PU, kantor lurah. Nah sebenarnya kalau satu pintu itu seperti samsat itu artinya di kantor itu sudah diwakili oleh semua orang. Jadi orang berurusan tuh hanya satu kantor itu aja gitu kan. Nah kalau sekarang hanya sebutannya satu pintu, tetapi masyarakat tetap berjalan sendiri-sendiri, artinya ke PU ngurus sendiri, ke kecamatan ngurus sendiri, ke lurah sendiri. Nah sehingga apa yang dimasukkan dengan satu pintu tadi udah nggak terpenuhi gitu kan. Nah dan juga harapannya itu setiap urusan seperti itu cepat gitu. Kalau sekarang kan ngurus EMB kan faktanya kalau di Baru Timur ini 1 bulan lebih bisa baru selesai. Nah sedangkan EMB ini adalah salah satu untuk meningkatkan PAD ya. Nah seharusnya, nah disitulah bagaimana masalah pemerintah daerah itu mempermudah, tapi bukan berarti mengurangi dari aturan. Nah hanya dijadikan kita masyarakat itu berurusan misalnya ke kantor yang satu pintu itu tidak perlu lagi harus dia berjalan ke PO atau ke kecamatan atau kelurahan dan sebagainya. Seharusnya ada perwakilan di sana semua gitu. Jadi intinya Omnibus Law itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja, ya, tapi di sana memuat dari beberapa undang-undang dijadikan satu dalam rangka untuk mempersingkat dan mempermudah. Nah sehingga urusan itu yang tadinya mungkin beberapa hari menjadi lebih singkat, saya kira itu. Baik. Ada satu SMS Pak Supriyatna, bisa ditanggapi ini dari 2251. Selamat malam Bung Jos dan selamat malam Pak Supriyatna, Pak Ajil dan juga Bung Yandi. Terima kasih, selamat malam juga. Kira-kira buat kami karyawan kerugiannya apa? Maksudnya apa keuntungan Omnibus Law ini untuk kami bagi karyawan? Ya seperti itu. Ya. Baik, silakan, Pak. Apa kerugian, apa keuntungannya bagi karyawan tentang undang-undang Omnibus Law ini? Dengan undang-undang Omnibus Law ini, kalau menurut saya karyawan itu keuntungannya di situ kepastian hukumnya itu lebih terjamin gitu. Nah karena di Undang-Undang Cipta Kerja itu jauh lebih rinci dibandingkan yang lalu, dan di sana kalau urusan dan sebagainya tidak lagi nanti melewati beberapa instansi gitu. Jadi dijadikan satu nanti karena undang-undang ini satu gitu. Nah sehingga itu lebih fleksibel lah, lebih mudah gitu. Kalau di sini juga ada pernyataan dan juga apa kerugiannya? Ini kerugiannya apa? Silakan, Dok. Saya kira kalau pemerintah itu pada dasarnya kalau menciptakan satu aturan atau regulasi itu justru akan mencari yang keuntungannya, bukan rugi. Jadi nggak ada istilah kerugian kalau artinya pemerintah itu untuk mengatur dan sebagainya itu nggak ada. Justru mempersingkat gitu kan. Oke, sebentar, mohon ditahan sejenak, ada yang SMS masuk lagi, tunggu. Dari 8875 dari Gandrung, apakah dana 61 miliar itu
tidak dikirim ke desa-desa, lalu BLT yang diterima bukan dari Pemkab begitu katanya. Yang gimana Pak? Tolong jelasin Pak. Jadi dari Gandrung, apakah dana 61 miliar itu tidak dikirim ke desa-desa, lalu BLT yang diterima itu apakah bukan dari Pemkab? Terima kasih. BLT Pak ya. Jadi maksudnya BLT, bantuan langsung tunai itu apakah bukan dari Pemkab? Oke, silakan Pak. Iya, kalau BLT itu sebenarnya ya, yang pertama itu dari pemerintah pusat ya, memang dari dinas sosial. Ya. Pusat. Tetapi pemerintah daerah pun sebenarnya dibolehkan, artinya melaksanakan BLT itu, tapi asal jangan tumpang tindih. Jadi apa yang sudah dilaksanakan oleh pusat maupun oleh provinsi, kan provinsi juga ada. Nah, pusat ada. Nah, tapi masih ada mungkin masyarakat kita yang perlu juga mendapat bantuan BLT. Nah, tetapi tidak masuk di pusat, tidak masuk di pemerintah provinsi. Nah, daerah itu bisa juga mengeluarkan BLT itu. Tapi kalau sampai saat ini saya belum mendengar memang dari Kabupaten Bogor Timurnya ada BLT. Entah kalau saya enggak terpantau gitu ya. Tapi yang saya dengar itu sekarang ini yang adanya dari BLT pusat. Dan Dinas Sosial dan provinsi. Dari pemerintah provinsi. Nah, bahkan saya dengar ada desa juga. Dana desa, ada DD ya. Dana desa apa namanya gitu, semacam BLT juga, tapi bukan BLT namanya kan. BLT DD Pak itu Pak. BLT DD ya. BLT DD. Tapi kalau dari kabupaten saya belum dengar. Nah, belum ada. Pemerintah kabupaten. Entah kalau saya terlewat ya, saya mohon maaf kalau saya terlewat. Oke. Baik, mungkin bisa ditambahi Pak Cilik, silakan Pak. Ya, artinya betul itu BLT itu memang istilahnya kewajiban daerah itu untuk menutupi yang mana yang masyarakat kita yang belum dapat baik dari pusat maupun dari provinsi. Nah, jadi disiapkanlah dana di kabupaten untuk menutupi itu. Kalau tidak salah itu kemarin kami pernah ke dinas sosial, itu sudah diprogramkan untuk 7.000 orang BLT-nya. Cuma sampai sekarang ini kalau kunjungan kerja kami ke lapangan kemarin kira Rembatua, katanya belum ada masuk dari kabupaten kan begitu. Yang ada itu cuma dari pusat, dari provinsi dan dari desa, itu saja yang ada. Nah, jadi ini akan kita pertanyakan nanti sejauh mana sudah peran daripada pemerintah kabupaten ini, termasuk dinas sosialnya yang disuruh mengelola bagian yang ada untuk 7.000 orang itu kan begitu. Itu yang berkaitan dengan dana bantuan langsung dari Pemda itu apakah melalui dinas sosial juga Pak? Iya, melalui dinas sosial karena dinas sosial yang menangani itu. Bahkan kemarin itu dari DPRD itu ada dana kami 1,6 miliar. Yang rencana kami untuk membantu masyarakat kita itu juga harus diserahkan ke dinas sosial kemarin dulu. Karena tidak bisa DPR langsung membantu itu gitu, katanya kan gitu. Oke, baik kalau gitu. Karena yang menangani itu adalah dinas sosial yang tahu kan itu, mungkin menyangkut data supaya tidak tumpang tindih tadi kan begitu. Oke, ada SMS yang masuk juga nanti akan saya bacakan, dan saya sejenak akan ke Bang Yandi dulu. Bang Yandi, ditambah mungkin untuk menanggapi masalah ini sebelum SMS kita baca. Banyak SMS lupa nanti saya. Silakan Bu. Yang pertama tadi masih dalam pertanyaan Omnibus Law dulu ya. Iya, Omnibus Law. Ya betul. Apa yang sudah kami katakan tadi, saya juga katakan, cuman beda tempat saja. Karena sejarahnya jelas, itu pada tahun 1830 kata-kata omnibus itu sudah mulai muncul di abad 18 gitu kan. Yang jelas itu begini, ada harus dijelaskan dulu kenapa mesti omnibus law ini digagas oleh presiden kita ya. Jadi dalam visi misinya salah satunya adalah penggabungan atau pemangkasan birokrasi, kemudian penyatuan peraturan-peraturan agar tidak tumpang tindih lagi. Itu visi misi yang diajukan oleh presiden ya, Pak Jokowi. Nah, persoalannya
persoalan yang kebetulan kita bila masih ingat pidato beliau waktu itu, ya kan? Iya. Gambaran besar yang tujuannya memiliki Pak Jokowi ini memprogramkan isinya tahun 2045 itu menjadi salah satu dari 4 negara ekonomi terbesar di dunia. Iya. Kalau kita masih ingat pidato beliau itu ya. Nah, kenapa salah satunya digerakkan yang namanya Omnibus Law ini? Nah, tadi ada pertanyaan, ya kan? Pertanyaan dari karyawan. Pertama tadi ada dari PT Wasko ya. PT Wasko berarti masalah PHK sepihak. Iya. Nah, kemarin juga kita jelaskan bahwa PHK sepihak yang dilakukan oleh PT Wasko dari awal sudah saya katakan kepada pemerintah was-was sekali, ya kan? Iya. Momen masa pandemi ini, ya kan? Mereka akan memanfaatkan yang namanya momen COVID-19. Perusahaan penghasilannya turun, ya kan? Perusahaan dalam keadaan menghadapi bangkrut atau pilot, ya kan? Itu versi sepihak. Setelah saya pelajari dan saya cermati, PT Wasko ini adalah konstruksi. Konstruksi ini kan nilainya tetap. Dia tidak dagang. Yang bisa mempengaruhi kerugian jika terjadi krisis dan kelonjakan harga material yang bisa mempengaruhi pekerjaan konstruksi. Ya kan? Selain itu, pekerjaan konstruksi sudah bisa dihitung, apalagi ini bukan tender pemerintah, ini tender swasta. Tender swasta rata-rata sekarang ini integritasnya untuk anti korupsinya tinggi, gitu kan? Iya. Artinya nilai apa yang dikerjakan di situ itulah nilai yang dikerjakan, gitu. Nah, tidak ada yang namanya persen apa gitu ya kan? Iya. Itu pengetahuan saya gitu kan. Nah, mereka sudah menerapkan anti korupsi yang tinggi sekali, gitu kan. Pekerjaan konstruksi itu adalah pekerjaan yang nilainya sudah diketahui dan tetap. Dia tidak dagang, tidak seperti Adaronya misalnya, batu bara bisa turun naik, itu bisa menghadapi kerugian, gitu kan. Nah, ini adalah perusahaan konstruksi di mana sudah bisa memperkirakan kapan dia bekerja, gitu kan, kapan dia akan melakukan pekerjaan baru, gitu kan. Nah, apabila memang pengurangan nilai proyeknya, ya, berarti kan pengurangan nilai proyek yang ke depannya, bukan yang kemarin. Bukan yang kemarin loh ya, artinya proyek yang sudah dia dapat kontak, ya kan, maintenance jalan misalnya, itu dia akan tetap dengan nilai itu, gitu loh, ya kan, dia akan tetap dengan nilai itu. Nanti kalau terjadi pengurangan, itu adalah proyek ke depannya, oh ini sudah cukup, ini sudah tinggal sekian, atau ini memang kita tidak perlu untuk maintenance ini lagi, gitu. Nah, apabila COVID dijadikan alasan, ya kan, untuk hal ini, ya kan, nah pemerintah harus jeli, saya bilang. Momen COVID bisa saja dijadikan banyak alasan oleh banyak pihak, gitu kan, padahal mereka melakukan efisiensi, ini beda. Iya. Ini beda, gitu loh ya, ya kan. Saya sangat menyayangkan bila ada perusahaan konstruksi yang menyatakan bahwa kami mengalami kerugian sehingga kami harus PHK, gitu kan. Mereka itu akan melakukan efisiensi, bukan apa namanya karena kerugian, karena nilai mereka sudah bisa dihitung, nilai mereka tetap, gitu. Tetap, itu ya? Yang harus diwaspadai oleh pihak tenaga kerja, gitu. Makanya diperlukan, kenapa diperlukan dan ditegaskan oleh Kementerian Tenaga Kerja sendiri. Kalau memang mau memphk dengan alasan pilot, audit, gitu loh. Ya kan? Bukan audit, gitu loh. Nah, dan kebetulan waktu itu tadi Snaker wawancara radio di Monica, ya kan? Ada statement beliau akan melakukan audit itu, oleh mereka diminta auditnya, gitu loh, ya kan? Beliau sendiri katanya tidak mau terima, ya kan? Kalau itu tidak, kalau misalnya mau perusahaan mengatakan itu rugi, ya harus audit. Nah, itu statement beliau. Tapi terakhir kemarin saat mediasi, gitu.
Itu sudah disampaikan audit itu. Hmm. Ini pertanyaan besarnya, gitu loh ya kan? Sampai-sampai juga saya menanyakan, pernahkah kira-kira mediasi atau selisih hubungan industrial, sengketa hubungan industrial ini selesai di tingkat mediasi, selesai di tripartit tanpa mengeluarkan anjuran, gitu. Ya kan? Yeah. Pertanyaan saya sederhana sih, pernahkah itu, gitu loh, yang dilakukan oleh mediator sekarang? Nah, kenapa? Karena saya melihat, saya tanya dengan beberapa orang, ternyata mediator itu hanya satu orang, gitu kan? Satu orang ini tidak ada kompetisi, tidak ada yang namanya persaingan. Itu yang menyebabkan juga tidak sehat, gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa bisa satu orang? Padahal dulu setiap tahun, yang setahu saya kementerian itu setiap tahunnya menyelenggarakan pelatihan mediator dan konsiliator. Yeah. Dibuka untuk pihak ketiga, gitu, ya kan? Dibuka untuk pihak ketiga, untuk pihak swasta, pihak masyarakat yang ingin menjadi memediasi dengan sebutan konsiliator, gitu. Ya kan? Okay. Padahal sering itu dilakukan. Ini boleh cek kok di kementerian. Kalau saya bohong boleh cek, kecuali pasca pandemi ini ya. Ini kan baru saja, ya kan? Pandemi ini, kenapa kebijakan-kebijakan ini tidak dilakukan dari kemarin? Dan saya melihat ini kan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sementara Transmigrasi juga kewenangannya diambil alih provinsi, gitu kan? Nah, ada tenaga-tenaga banyak di situ yang bisa dimobilisasi dan dimanfaatkan untuk mengisi kekurangan-kekurangan ini, gitu. Ini kenapa tidak dilakukan? Lagi-lagi saya teringat dengan Pak Haji Supriyatna kemarin, jangan-jangan masalah anggaran. Iya, oke. Kan begitu, ya kan? Oke. Apa yang biasa kita komunikasikan akhirnya melekat di kepala saya dan itu bisa terulang-ulang, gitu loh. Bisa terulang-ulang. Nah itu seperti Wasko ya, waspada, ya kan? Dengan alasan yang dilakukan oleh perusahaan, audit. Itu sudah ditegaskan oleh kementerian, gitu kan? Audit kalau mengatakan dia mengalami kerugian. Nah, saya harap di mediasi kemarin hasil audit itu ada. Gitu loh, jangan bilang oh ya sudah perusahaan ini mengalami kerugian, bagaimana lagi tidak mampu misalnya. Tapi membuktikan tidak mampu itu apa? Membuktikan bahwa Wasko tidak mampu itu apa? Karena saya dengar terakhir Wasko itu punya proyek baru di daerah Murung Raya, gitu kan? Iya. Ada mobilisasi ke sana, gitu loh juga. Jadi saya tidak tahu kerugiannya di mana, harus diaudit dong, gitu loh. Okay. Adilnya harus adil sebelum omnibus law berlaku, gitu ya kan? Selamatkan karyawan, gitu loh ya kan? Kalau misalkan nanti ada dalam RDP nanti Pak Cilik ya, Dinas Tenaga Kerja sama mediatornya mohon dipanggil ya. Iya. Jadi mohon dipanggil, terus yang urusan tripartit juga, gitu kan? Mohon dipanggil untuk bisa kita sama-sama berdiskusi di ruang dewan, di ruang paripurna dewan, ya kan? Saya akan pertanyakan ini, pernahkah kasus sengketa hubungan industrial selesai di tingkat tripartit? Apabila tidak pernah, ini yang saya sayangkan, saya akan tanyakan netralitas mediator, gitu loh. Iya. Saya akan pertanyakan netralitasnya kalau begitu. Nah itu yang saya maksud, gitu ya kan. Ini jangan main-main ya dengan ungkapan Bartim hari ini bukan Bartim kemarin-kemarin. Oke. Baik, Bung Yadi. Nah itu baru Wasko. Persoalan. Oh, satu SMS itu tadi ya? Iya. Oke, yang lain dulu lah. Oke, baik. Baik, Bung Yandi. Pak Supriyatna bisa nambahin, Pak? Silakan. Masalah betul. Ini ada SMS yang masuk lagi, Pak Supriyatna, ditahan sejenak. Namun sebelum kita lanjut, kita kembali ke statement dulu dan akan saya perdengarkan ulang ya, supaya nanti tidak kelupaan statement kita untuk tema kita malam hari ini. Yang pasti 6 usut umriah itu bukan dihabiskan sekali. Kita mempersiapkan itu, kalau aku mempersiapkan adalah sampai tahun Desember. Kalaupun itu tidak artinya sudah mungkin Juni aman, ya berarti kita kan Kembalikan lagi. dikembalikan di perubahan nanti kan.
Mungkin bangun jalan kah? Paket pekerjaan. Ini aja kita siapkan telurnya banyak nih, telur ayam. Yang pasti 61 miliar itu bukan dihabiskan sekali. Kita mempersiapkan itu, kalau aku mempersiapkan adalah sampai tahun Desember. Kalaupun itu tidak artinya sudah mungkin Juni aman, ya berarti kita kan Kembalikan lagi Mas. dikembalikan di perubahan nanti kan. Mungkin bangun jalan kah? Paket pekerjaan. Ini aja kita siapkan telurnya banyak nih, telur ayam. Yang pasti 61 miliar itu bukan dihabiskan sekali. Kita mempersiapkan itu, kalau aku mempersiapkan adalah sampai tahun Desember. Kalaupun itu tidak artinya sudah mungkin Juni aman, ya berarti kita kan Kembalikan lagi Mas. dikembalikan di perubahan nanti kan. Mungkin bangun jalan kah? Paket pekerjaan. Oke, masih bersama Bung Jos di dalam acara talkshow untuk malam hari ini, dan itu adalah tema kita untuk malam hari ini. Walaupun tadi sudah menjawab beberapa SMS yang sudah masuk, dan tentunya mudah-mudahan bagi SMS yang sudah masuk dan dijawab tadi sudah langsung bisa mendengarkan, dan juga Anda tentunya akan puas akan SMS yang sudah masuk tadi. Saya terima kasih banyak, dan Pak Subratna masih ada? Untuk sementara cukup dulu. Oke. Cari ada hal yang baru. Oke, baik Pak Subratna. Berkaitan dengan ini Pak, kira-kira masih ada waktu sedikit untuk kita berbagi waktu saat ini. Iya. Ya. Dan tentunya ada yang masuk, coba sebentar saya coba terima. Halo, selamat malam. Iya. Ayo silakan Pak, dengan Abah Dika. Bisa lah mendengar Bung. Iya, bisa silakan. Ini ada sedikit Silakan. pertanyaan ini. Kalau masalah pendidikan faktor telur ayam banyak, Iya, telur ayam banyak. apakah mampu hitungannya untuk menghidupkan masyarakat? Untuk ini. Kalau pada nasional, mana bisa hidup masyarakat Batu Timur ini? Itu pada intinya. Ya. Sebenarnya pemerintah itu harus sebenarnya peduli, bukan fokus di telur. Menunggu masyarakat habis semua di sini kan, untuk apa juga kan? Nah, kedua lagi, masalah di perusahaan kan, cuman berapa hari kerja? Ya. Cuman minimal dalam 1 bulan itu 12 hari. 12 hari ya kerja ya. 12 hari itu mampu untuk mencari makan. Iya. Dalam 1 bulan. Nah, itu mungkin kalau bisa turun. Karena kendalanya masa COVID ini kan harus memang nggak boleh terlalu penuh orang kan kerja. Nah, cuman itu aja Bang. Oke, berkaitan dengan bantuan langsung tunai itu sudah ada Bung di sana? Oke, terputus ya. Oke, terputus. Pak Subratna bisa mendengar tadi? Bisa. Iya, silakan Pak, ditanggapi Pak. Nah, jadi kalau masalah yang telur tadi ya, saya kira itu programnya desa mungkin ya, tapi yang di apa namanya katalah oleh kabupaten, diatur oleh kabupaten. Nah, sebenarnya kalau menurut saya setiap desa kita di daerah Kabupaten Batu Timur ini karakteristiknya tidak sama. Jadi tidak harus telur semua. Mungkin kalau daerah Jerubanu, perairan ya, Pemungku misalnya, Pelantau dan sebagainya, itu kalau ayam ya jelas kurang tepat. Karena mungkin lebih tepat ikan. Nah, lalu kalau ada lagi daerah-daerah yang lain mungkin ternak gitu ya, misalnya ternak babi atau apa gitu kan. Nah, jadi tidak harus telur. Kalau misalnya seluruh Kabupaten Batu Timur tidak melihat karakteristik desanya disamakan telur semua, ini juga menurut saya kurang tepat juga. Nah, lalu nanti kalaupun misalnya seluruhnya nanti berhasil, pemasarannya juga jadi kendala gitu kan. Nah, jadi seharusnya ya
disesuaikan dengan karakteristik desanya masing-masing gitu. Jadi disesuaikan lah gitu. Jadi dan kita berikan kebebasan kepada desa karena memang itu dana desa. Gitu. Jadi seharusnya kabupaten itu cuma memantau, meluruskan saja, tapi bukan mengatur. Artinya harus ini enggak seperti itu. Jadi apa yang menjadi hasil musyawarah desa mereka, nah itulah. Jadi pihak pemerintah kabupaten mungkin hanya melihat, meluruskan dari segi aturan dan sebagainya dibina, tapi tidak mendikte mereka harus misalnya telur semua. Ya, saya kira belum terlalu tepat lah kalau menurut saya, karena kalaupun itu berhasil ya juga nanti pemasarannya sulit. Tapi saya dengar banyak nggak berhasil juga. Hanya ada beberapa desa mungkin yang berhasil yang bisa ya. Nah, ya mungkin itulah karena tidak sesuai ya Pak ya. Oke, baik. Poinnya udah dapat, tidak sesuai. Pak Cilik bisa menambahkan, Pak Cilik? Ya, sedikit kami tambahkan, artinya mengenai telur ini biasanya banyak masalah di desa-desa. Masalahnya itu pertama karena itu katanya dana desa milik masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat berbondong-bondong memetik telur tersebut kan. Yang kedua itu katanya saja BUMDes yang mengelola. Rata-rata yang mengelolanya malah kepala desa kan begitu. Iya. Bahkan artinya bukan hanya telur yang diambil oleh masyarakat, coba sampai ayamnya yang dipotong masyarakat begitu. Ya akhirnya seperti yang disampaikan oleh Pak Supriyatna tadi, sebenarnya karena ini usaha milik desa kan BUMDes. Pemerintah daerah itu yang memantau saja dan serahkan kepada desa apa yang menjadi yang tepat untuk diprogramkan begitu. Iya. Artinya misalnya di sini tepat bebek, misalnya ikan kan ada babi gitu. Artinya pemerintah daerah itu hanya memantau, jangan mengatur harus ayam petelur terus misalnya. Iya. Nanti kalau terlalu banyak telur bisa kolesterol semua masyarakatnya nanti. Iya. Oke, baik. Itu tadi Pak berkaitan dengan begitu pekerjaan yang ada tetapi dibatasin Pak. Yang biasanya itu 1 bulan mungkin 25 hari atau mungkin sampai 30 hari atau mungkin lebih daripada sekarang hanya bisa bekerja 12 hari saja. Berarti itu ada hubungannya dengan penghasilan Pak, penghasilan yang kurang dari sebelumnya. Ini langkah-langkahnya pemerintah ini apa Pak? Dari DPR sendiri kemana untuk mendorong agar masyarakat jangan terlalu kena dampak banget deh di masa-masa yang pandemi ini? Silakan. Yang jelas itu berperan itu adalah naketrannya begitu. Naketran ya, tetapnya. Ya, artinya berperan di situ pemerintah daerah melalui naketran. Okay, mereka harus apa dikatakan Bung Yani tadi, memanggil perusahaan tersebut. Apa masalahnya kan? Apa penyebabnya? Kalau misalnya katanya rugi ya harus diaudit kan begitu. Iya. Artinya yang kewenangan ini adalah karena perusahaan itu kan berusaha di daerah, otomatis kan kepala daerah yang istilahnya berwenang itu melalui dinas terkait kan begitu. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan dari Abah Dika di Baroyan tadi ya. Selamat malam, terima kasih banyak. Bung Yandi, silakan Bung, mungkin ada perasaan lain. Silakan. Pak Haji Supriyatna ini satu grup dengan kita kalau di SMB ya. Iya. Melihat. Artinya sejak bulan Juni kita udah teriak ini. Iya. Masalah ayam petelur ini. Jadi ada statement saya di media yang agak sedikit bisa katakan agak keras. Itu judulnya kalau tidak salah ingat, otonomi desa jangan terlalu dicampuri. Satu, ya. Atau Pemkab Barting dinilai terlalu jauh masuk ke dapur otonomi desa. Itu judul-judul yang masih ingat di kepala ini, ya kan? Iya, benar. Benar ya Pak Haji ya? Iya. Ini kita udah teriakin ini bulan Juni. Saya kemarin Bung Yani sudah pernah juga teriak tentang masalah ini. Iya betul Pak Cilik. Ya, karena kemarin itu sempat dana desa
itu ditahan. Tidak disuruh camat merekomendasikan untuk mengambil. Kan saya tanyakan kenapa sebabnya. Karena program ayam petelur belum selesai kata mereka kan, begitu. Jadi kayaknya ini seolah-olah apa ya dikoordinator betul kayaknya ayam petelur ini. Begitu. Oke. Oke, silakan. Dari bulan Juni nih saya teriak nih masalah ayamnya. Jadi istilahnya seperti Pak Haji bilang kemarin sama Pak Cili. Pemerintah ini adalah pelayan dan pengayom, gitu kan? Iya. Desa itu sudah diatur, makanya disebut dengan otonomi desa, ya kan? Kenapa? Pemerintah itu hanya pengarah, gitu loh, ya kan? Pembina, ya kan? Iya. Dia menetapkan sendiri program pembangunannya yang memang cocok dengan coraknya. Lalu akhirnya ada yang namanya musrenbang. Dikoordinasikanlah dengan pemerintah yang ada di atasnya. Ini loh, kami desa ini akan melakukan pembangunan ini, ya kan? Nah, dalam musrenbang itu sampai dihadiri juga oleh DPRD, gitu kan? Dan didukung juga oleh DPRD. Nah, hasil dari musrenbang itu akhirnya dikawal oleh sampai ke DPRD, diketuklah oleh DPRD, selesai di tengah jalan masuk ayam petelur. Begitu masuk ayam petelur, di mana desa mau melaksanakan pembangunan dan mengambil duitnya itu, kata Pak Cilik tidak boleh. Nunggu ayam petelur dulu. Sekarang apa dampaknya? Saya bilang waktu itu silahkan mengusulkan program kepada desa, tapi jangan dipaksakan. Gitu loh, ya kan? Apa yang sudah capek-capek dimusrenbangkan, kemudian mereka sudah capek-capek bagaimana menganggarkannya sedetil mungkin, ya kan? Itu pakai duit loh. Mereka itu, ya kan? Bukan hanya pakai apa ya? Mereka mencari harga material apa ini itu kan jalan ke sana kemari itu pakai duit loh. Habis itu sudah mau dilaksanakan di tengah jalan tidak bisa. Tunggu ayam petelur, gitu kan? Ketika ayam petelur masuk program mereka tidak jalan, kan begitu. Nah, pertama dari segi waktu, saya bilang ya kan, dari segi waktu sudah mengorbankan pembangunan desa itu sendiri gitu loh. Jadi silakan masukkan program itu untuk usulan di awal tahun depan atau bagaimana gitu kan. Lagi-lagi ini alasan untuk persoalan supaya ke masyarakat, ya kan? Bukan itu lagi. Ini bukan langsung menyentuh masyarakat, gitu kan? Ini program yang kami anggap tidak terukur siapa pengelolanya, bagaimana keuntungannya, bagaimana pembagiannya kalau dijual sama masyarakat, gitu loh, ya kan? Iya. Juga masih tidak jelas gitu, dan masyarakat juga banyak bingung bagaimana tata cara pengelolaan ayam peternak petelur ini. Nah, sehingga tidak benar masyarakat mengambil telurnya gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Program ini beresiko tinggi sekali gagal. Jangan lagi nanti dalam perubahan APBD maupun APBD selanjutnya untuk menyelamatkan program yang gagal ini, datanglah program bibit lagi gitu loh. Itu yang mau saya lihat, mau saya perhatikan, mau saya cermati bagaimana sih bentuk dari program perubahan APBD 2020, gitu kan? Jangan sampai ada di situ misinya lagi menyelamatkan program yang sudah gagal. Nanti gagal lagi, gitu kan? Gagal dan gagal lagi, gitu lagi. Jangan ada lagi bibit ini, bibit itu. Yang diperlukan dari dana COVID saat ini yang menyentuh langsung. Iya. Yang menyentuh langsung. Jangan yang ini sama saja dong dengan proyek jalan, dengan proyek bangun akhirnya, ya kan? Akhirnya harus ada pengadaan, ya kan? Pakan, pengadaan bibit, ya kan? Dana COVID ini prioritaskan untuk yang langsung menyentuh langsung dan diterima langsung oleh masyarakat. Itu dimaksud oleh pemerintah pusat. Gitu loh. Jangan lagi menggunakan nama ekonomi kerakyatan juga, gitu. Bukan untuk pembangunan jalan, Bung Yandi ya? Ini bukan. Ini apa bedanya nanti? Jadi akhirnya ini yang salah. Ada istilah
belanja daerah itu pengadaan, ya kan? Iya. Ada istilah lelang, ya kan? Ini masuk ke ranah pengadaan, masuk ranah sana, ya kan? Oke, baik. Namanya pengadaan bibit, kan begitu. Jadi istilahnya coba jangan saya melihatnya gimana ya, udah dari bulan Juni udah kecewanya teriak nih. Orang pertama yang teriak tentang masalah program ini, kira-kira Pak Haji ya, waktu itu ya? Oke, baik. Iya. Oke, baik. Yang mengatakan program ini adalah program yang memang sudah tidak benar gitu. Oke, baik Bung Yadi. Banyak SMS yang masuk tapi waktu sudah tidak memungkinkan lagi kayaknya. Ada waktu sedikit. Pak Supriyatna, nanti Bung Yandi bagian closing statement ya, Anda ya, yang kemana-mana ya. Pak Supriyatna, silakan Pak. Malam hari ini mungkin apa yang bisa diambil dan tentunya apa yang bisa perlu disampaikan kepada masyarakat Bali Timur dan pada umumnya adalah untuk pendengar kita, silakan. Ya, yang pertama masalah penanganan COVID-19 ini saya kira kita jangan mulur-ulur waktu, itu memang harus segera digenjot ya. Iya. Karena mengenai penyakit ini tidak bisa ditunda-tunda. Justru begitu cepat kita melaksanakannya, cepat membasminya, itu cepat sudah selesai gitu kan. Iya. Yang pertama, jadi jangan sampai menunggu harus dananya baru bisa habis sampai Desember, bukan seperti itu saya kira. Yeah. Yang kedua masalah Omnibus Law tadi, nah ini adalah satu niat baik pemerintah untuk regulasinya, bahwa nanti dari beberapa peraturan perundang-undangan mungkin puluhan, kalau tidak salah hampir 70-an kalau tidak salah itu dijadikan satu Undang-Undang Cipta Kerja, jadi di situ memudahkan. Yang lain adalah termasuk investasi dari luar juga agak mudah masuk lah gitu, maupun dari daerah luar masuk ke daerah kita. Nah, sehingga di undang-undang itu di situ lebih mudah istilahnya, tetapi bukan berarti lalu melanggar daripada aturan, enggak. Jadi itu hanya dipermudah dari perizinan dan sebagainya gitu kan. Nah, lalu yang ketiga, yang berikutnya juga ya, program desa itu ya berilah kepercayaan kepada desa. Pemerintah yang di atasnya tentu lebih banyak melihat dan mengarahkan kepada aturan-aturan yang benar. Jadi bukan berarti lalu mengharuskan satu program sama rata seluruh desa se-kabupaten. Saya kira enggak kurang begitu tepat, karena desa-desa itu karakteristiknya berbeda-beda setiap daerah. Nah itu. Nah, saya kira itu mungkin dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak Subrana. Pak Cilik, Anda ada oleh-oleh ini SMS 1 ya. Ini betul-betul minta dijawab katanya dari rekan kita yang ada di Klamus sana. Oke, kalau di sini untuk di wilayah Klamus Gandrung, ayam petelur dibagi 5 ekor per kakak. 5 ekor Pak per kakak. Banyak gagalnya dari berhasil karena kendala ekonomi untuk pembelian pakan dan lain-lain. Kalaupun berhasil, cuman untuk dimakan, tidak dijual. Pak Cilik, silakan. Ya, artinya seperti apa yang disampaikan Bung Yandi tadi, bahwa ini gagal kan begitu. Iya. Jadi bukan hanya di Kalamus saja, di daerah Lampiong situ juga banyak mati ayamnya. Oh gitu ya, iya. Ya, di daerah Lampiong itu banyak mati, dan di daerah Kampung Ulung itu katanya banyak yang telurnya hilang kan begitu. Malam-malam diambil masyarakat begitu. Ya, jadi oleh sebab itu saya kira apa yang dikatakan Bung Yani tadi gagal, memang betul-betul gagal. Saya sebenarnya sempat kecewa kemarin waktu kami pansus COVID ini kunjungan kerja ke Kecamatan Petaket Tutut ke Bentot. Sampai tidak dihadapi oleh camat. Karena apa? Karena camat waktu itu mengadakan pelatihan tentang peternakan ayam petelur ini kan begitu. Sedangkan kami kan tim dari kabupaten begitu, tentang mau melihat keadaan posko kita yang ada di sana begitu. Artinya camat yang mengendalikan desa-desanya untuk pelatihan
Telur. peternak Ayam telur. ternak ayam petelur ini. Mhm. Jadi oleh sebab itu betul-betul saya kira apa yang disampaikan Bung Yandi tadi gagal kan gitu. Oke, baik. Mungkin bagi DPR sendiri ke depannya Pak, apa langkah-langkahnya Pak yang jitu Pak untuk menghadapi semua permasalahan yang kompleks ini Pak? Yang jelas DPR ini istilahnya hanya menunggu di dalam program kerja tahunan daripada pemerintah daerah, misalnya penganggaran nanti kan. Iya. Kita lihat kalau memang itu tidak menyentuh kepada masyarakat akan kita pertanyakan begitu. Atau paling tidak kita coret lah nanti. Sehingga memang betul-betul menyentuh kepada masyarakat kita. Cuma kadang-kadang kami ini minta waktu untuk DPR itu melihat atau meneliti daripada program mereka itu paling tidak 2 bulan. Kadang-kadang cuma karena mungkin apakah penyebabnya paling 1 minggu atau 3 hari diserahkan ke DPR. Iya. Gitu. Nah jadi kita harapkan ke depan itu betul-betul seperti Diteliti ya. peraturan yang kita inginkan itu dalam tata tertib kita itu 2 bulan mereka menyodorkan ke DPR supaya kita bisa betul-betul mempelajari. Di dalam perubahan anggaran 2020 ini kemarin kan banyak program-program yang kita coret itu. Karena kita tidak puaskan begitu. Ya. Tempat 3 hari ya saja kami mempelajari itu kan begitu. Oke, baik. Jadi kita harapkan seperti apa yang dikatakan Bung Yandi tadi bahwa program kerja dari pemerintah ini betul-betul menyentuh kepada masyarakat banyak gitu. Oke. Yang kepada orang per orang. saat pandemi COVID. Terkhusus saat pandemi COVID. Oke, baik. Ya pandemi COVID tidak ada anggaran untuk tambahan itu Bung Yandi. Ya, artinya pandemi COVID ini kalau bisa programnya langsung menyentuh masyarakat. Akan lain kalau sudah masa normal beda itu. Iya. Iya memang makanya sudah dianggarkan 61 miliar tambah dari pusat ada juga dan dari provinsi juga ada kan itu. 15 miliar. Nah, jadi ini maksud mereka memang dimanfaatkan untuk penanganan COVID ini bukan untuk rencana pembangunan andai kata ada sisa kan begitu. Oke, baik. Jadi keinginan mereka dari pusat itu betul-betul dimanfaatkan untuk penanganan COVID ini supaya masyarakat kita ini betul-betul terhindar dari COVID ini kan begitu. Benar. Baik. Nah, jadi baik perobatan maupun dampak ekonominya itu memberikan misalnya sembako atau apa kan yang berupa untuk masyarakat kita sehingga masyarakat kita itu tidak sampai berusaha keluar terus kan begitu. Bisa mengurangi beban ya Pak ya? Ya, mengurangi beban mereka masyarakat. kan gitu. Oke, baik. Itu tentang kesehatannya termasuk ya dampak ekonominya untuk mana kesehatan termasuk ya makan minum dan lain sebagainya itu mereka itu dibantu yang begitu. Iya. Oke, baik Pak Cilik, terima kasih banyak. Ya. Oke, cukup Pak ya. Oke, baik Pak Cilik dan Pak Supriyatna, Bung Yandi. Anda yang muda bagian closing sekaligus nanti silakan ditanggapi dulu selain. Oke, secara materi sudah di closing oleh Pak Haji Supriyatna ya, kemudian dipertegas oleh Pak Cilik tadi. Jadi singkat saja, setelah mendengar statement rekaman pembicaraan Pak Bupati, buka mata, buka telinga, buka hati, saatnya interpelasi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih kalau begitu Bung Yandi, terima kasih Pak Supriyatna, terima kasih Pak Cilik, dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Saya Bunjas Bimasena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak persahabatan bersama Bung Jas Bimasena. Di malam hari ini saya ingin berbagi satu kesehatan kebahagiaan untuk Anda. Tentunya untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada di 92,9 FM wilayah Tamiang Layang dan 988 FM untuk wilayah Ampad dan sekitarnya hingga ke Buntung dan Batas. Saya ucapkan selamat malam untuk Anda. Salam kompak. Dan seperti biasa untuk malam hari ini kita talk show malam hari ini, dan tentunya di ujung telepon ada bintang tamu kehormatan yang sudah siap untuk